Baik, mohon izin sambil menunggu kehadiran dan respon dari Ibu Moderator. Jadi izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang beliau. Jadi moderator pada hari ini yakni Ibu Dr. Alit Kumala Dewi SSN MDS. Beliau adalah dosen pengajar pada program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Bali yang juga sekaligus menjabat sebagai koordinator program studi desain, program magister, program Pascasarjana ISI Bali. Beliau lahir di Denpasar pada tanggal 17 Maret 1985 dengan fokus kepakaran ilmu pada bidang desain komunikasi visual. Baik, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya akan menyerahkan kepada Ibu Moderator. Untuk itu kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Alit Kumala Dewi dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Pak Tri. Suara saya sudah terdengar ya? Sampun, Bu. Oke. Sampun. Om Swastiastu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor ISI Bali yang diwakili oleh Bapak WF3, Ibu Direktur dan Wakil Direktur, serta Kaprodi di lingkungan Pascasarjana ISI Bali. Yang kami hormati pula para narasumber, para dosen, mahasiswa, seluruh panitia, serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang kembali dalam acara kuliah umum sesi 2 dengan tema Dhyana Buana Jana, Pengetahuan Manusia Dunia. Perkenalkan, saya Kumala. Pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mendampingi para narasumber serta seluruh peserta dalam kegiatan ilmiah ini. Baik, hadirin yang saya hormati, pada kuliah umum hari ini kita akan mendengarkan presentasi panel dari para 4 narasumber yang sangat luar biasa, yang masing-masing akan membawakan paparannya selama 30 menit. Setelah seluruh panelis menyampaikan pemaparan, kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab agar kita semua dapat memperdalam pemahaman dan berbagi perspektif secara interaktif. Tanpa berpanjang lebar, mari kita buka kuliah umum ini dengan penuh semangat. Dimulai dari izinkan saya membacakan profil narasumber pertama di sesi kedua ini, yakni Bapak Profesor Dr. Phil Yudi Sukmayadi, MPD. Adalah guru besar pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, lahir di Cirebon 26 Maret 1973. Beliau menempuh pendidikan doktoral di Martin Luther University Halle-Wittenberg, Jerman, dengan fokus pada musik pedagogik. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Bisnis di UPI. Setelah sebelumnya menjabat menjadi dekan FPSD UPI dan berbagai posisi kepemimpinan lainnya. Beliau juga aktif sebagai asesor Ban PT dan Lamdik, serta terlibat dalam berbagai organisasi dan kolaborasi internasional, termasuk International Society for Music Education. Beliau juga memiliki rekam jejak akademik yang luar biasa ya, dengan ratusan publikasi nasional dan internasional, serta berbagai karya kekayaan intelektual di bidang seni dan pendidikan musik. Dengan kepakaran dalam pedagogi musik, inovasi pembelajaran, teknologi, pendidikan seni, dan pelestarian budaya, beliau menjadi salah satu figur penting dalam pengembangan pendidikan seni di Indonesia. Demikian profil singkat beliau. Selanjutnya dengan hormat kami persilakan Bapak Profesor Dr. Phil Yudi Sukmayadi, MPD. Kurang lebih waktunya 30 menit untuk memulai pemaparan materi. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu Alit Kumala Dewi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya Rahayu. Salam sehat. Salam sukses selalu dari Bandung, Ibu Bapak sekalian. Yang saya hormati Pak Rektor, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Direktur Program Pascasarjana ISI Bali, beserta pimpinan di lingkungan program Pascasarjana ISI Bali,
Yang saya muliakan, yang sangat saya kagumi, para senior, dosen-dosen di lingkungan program studi Pasca Sarjana ISI Bali, para mahasiswa, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Siang hari ini merupakan satu kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah ibu bapak sekalian eh, melalui kuliah umum secara daring, inisiasi yang patut saya apresiasi mendalam yang diselenggarakan oleh ISI Bali. Beberapa waktu yang lalu saya hadir di sana dan melihat perkembangannya sungguh sangat luar biasa, dan khusus untuk program studi S3 seni, program doktor seni di ISI Bali ini, saya sampaikan selamat sudah mendapat predikat unggul dalam pemeringkatan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT. Izinkan saya membagikan screen saya. Sudah bisa dilihat Ibu Bapak sekalian? Iya, sampun. Saya hadir terus terang hanya untuk berbagi sedikit gagasan yang saya pahami, mungkin secara umum saja. Lebih mendalam Ibu Bapak dosen, saya yakin pasti telah memahami persoalan ini. Saya mencoba merumuskannya pada aspek yang eh, mungkin tidak terlalu mendalam ya. Saya memandang bahwa di seni tradisi ini ada tinjauan kritis di mana kita sekarang mendapatkan informasi yang sangat banyak. Hal ini berkenaan dengan kesadaran kita dalam memaknai seni dan pendidikan seni sebagai core bidang keilmuan kita. Ibu Alit sudah hadir ya itunya ya, screen-nya ya, bisa dilihat dengan jelas ya. Sudah bisa, Prof. Ya. Hadirin sekalian, Ibu Bapak dosen, para mahasiswa, saya ingin memulai paparan ini dari sebuah tantangan yang sedang kita hadapi bersama, persoalan krisis epistemologis. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Saya memandang bahwa kita pada saat ini hidup dalam sebuah paradoks kontemporer. Di satu sisi kita mengalami forward informasi ya, sangat banyak, sangat mudah kita dapatkan, atau limpahan informasi itu begitu luas yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain kita justru mengalami knowledge deficit atau defisit pengetahuan yang autentik. Kita tidak hanya kebanjiran informasi, tetapi kita tengah berada dalam era yang disebut dengan era post-truth, di mana fakta dan fiksi ini campur baurnya luas begitu ya. Hal yang lebih berbahaya lagi adalah bahwa persepsi kita ini seringkali dibentuk oleh algorithm driven perception. Algoritma media sosial ini membatasi perspektif kita, mengurung kita dalam gelembung gemak yang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu, tantangan terbesar sebagai akademisi, sebagaimana yang ditekankan dalam kegiatan kuliah umum ini adalah bagaimana kemudian kita dapat menghadirkan sikap kritis dan memaknai perspektif autentik sehingga dapat membaca kelindannya informasi tersebut. Sebentar ada masalah pergantian slide saya. Coba saya stop dulu. Untuk mencoba merespon tantangan yang saya sebutkan tadi, kita coba adopsi ya tema kuliah umum kita yang saya pikir kerangkanya sangat filosofis dan luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Alit, Jenana, Buana, dan Jana. Kita coba memaknainya menjadi
sebuah triad fundamental menjadi 3 serangkai gitu ya yang tidak dapat terpisahkan. Pengetahuan bukan sekedar informasi saja, tetapi kita mencoba melakukan pemahaman mendalam yang terinternalisasi dan ditransformasi menjadi sebuah sikap yang bijak atau wisdom, kebijakan. Kemudian manusia, kita gitu ya, sebagai subjek yang mengetahui, subjek yang mencipta, subjek yang berperilaku, subjek yang kritis, dan lain sebagainya yang terus menerus bertransformasi dari waktu ke waktu. Sedangkan dunia yang kita hadir di dalamnya sekarang ini menjadi objek pengetahuan kita sekaligus sebagai manifestasi yang saling terhubung. Ibu Alit, saya ada kesulitan memindahkan sebentar ya. Oh, Sekarang muncul ya slide keempat ya. sudah, Prof. Oke, maaf. Berdasarkan hal tadi, saya mencoba akan fokus pada argumen utama tentang seni tradisi sebagai laboratorium yang kritis. Maksud saya, kita memaknai bahwa ini menjadi sesuatu yang hidup begitu ya, yang ideal dalam menginternalisasi ketiga hal yang tadi kita sebutkan. Mengapa demikian? Karena seni tradisi dengan segala kekhasannya menawarkan mode epistemologi alternatif yang terbukti sudah tangguh gitu ya. Saya secara pribadi sangat kagum luar biasa dengan situasi di Bali, meskipun persoalan krisis digital sekarang eksistensinya tetap tangguh dan kuat. Sedangkan pendidikan seni bukanlah domain pinggiran ya. Ia menjadi knowledge rich domain. Menjadi sebuah dominan yang kaya akan pengetahuan. Tujuannya adalah kita sebagai pendidik menggeserkan fokus, kita hanya sekedar dari mengkonsumsi informasi digital, kemudian menjadikannya pengetahuan yang transformatif. Seperti bagan di sebelah kanan ini, saya maksudkan ini ibarat sebagai peta jalan atau kerangka konseptual dari keseluruhan yang saya maksud tadi. Kita melihat krisis era digital ini menjadi respon tentang laboratorium seni tradisional berbasis pada 3 pilar tadi, jenana, bujana, dan buana yang bermuara pada pedagogi transformatif. Sekarang kita akan masuk ke dalam persoalan laboratorium praksis seni tradisi tadi, dan kita coba membedah pilarnya secara terpisah satu persatu. Di era post sekarang ini fokus Dana adalah membangun cara mengetahui yang melampaui sekadar informasi saja. Seni secara fundamental harusnya dapat membantu kita membedakan tingkatan pengetahuan dari informasi, kemudian menuju menjadi pengetahuan, hingga kemudian puncaknya menjadi persoalan kebijakan. Dalam seni, kita menemukan 3 modul epistemologi alternatif yang tidak dimiliki disiplin lainnya. Yang pertama adalah embodied knowledge, pengetahuan yang menumbuh atau pengetahuan rasa, contextual knowledge. Ini tentang erat kaitannya pada budaya dan kontekstualisasinya, dan aesthetic experience, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman estetik yang transformatif. Sebagai salah satu studi kasus, Jana saya mengalami proses belajar musik tradisi yang kita kenal sebagai ngamen, bukan berarti ngamen yang kita kenal itu ya, tapi langsung praksis pada kesenian itu sendiri. Praktik ini dalam pandangan saya sebagai antitesis pedagogis yang sempurna terhadap budaya pembelajaran yang instan yang ditawarkan oleh dunia digital saat ini. Dunia digital menawarkan kepuasan instan juga, Ibu Bapak sekalian. Tetapi sebaliknya hal-hal yang praksis gitu ya, yang tadi memerlukan waktu, kesabaran, repetisi, dan yang terpenting terdapat relasi antara pembelajar dan yang memberikan pembelajaran sehingga betul-betul ini bisa tumbuh berbasis pengalaman. Implikasi
epistemologisnya sangat mendalam. Ibu Bapak, pengetahuan embedded yang terinternalisasi dalam memori misalnya atau rasa seorang penari, seorang pengrawit, seorang musisi, itu pengetahuannya tidak dapat diklasifikasikan oleh defect, sementara pengetahuan kontekstualnya didapat melalui pemahaman mengapa misalnya ya sesuatu itu kita mainkan. Pengetahuan yang mampu melawan kontemporer dan bisa terlepas dari konteksnya. Di bagian sebelah kanan ini saya ilustrasikan tentang kontras tersebut. Di aspek epistemologi modern memandang pengetahuan sebagai komoditas, dan di kanannya ini memandang pengetahuan sebagai transformasi yang tujuannya adalah penguasaan ya seseorang terhadap mata kesenian tadi. Sekarang kita coba masuk ke hal yang kedua, ke kita gitu ya, ke sebagai manusia. Jika kita berbicara siapa yang mengetahui, maka fokus kita di sini adalah agensi manusianya begitu. Kita perlu membuatnya menghadapi krisis agensi di era digital sekarang yang terancam oleh algoritma kontrol yang tadi saya sebut di awal. Kemudian terdapat banyaknya rekayasa yang menciptakan echo chambers. Disinilah kemudian letak peran seni sebagai resistensi, terdapat resistensi. Pendidikan seni yang berakar pada filosofi humanisme itu bisa dapat memupuk kreatif atau pilihan kreatif yang otentik. Yang kita hadir, kemudian termasuk ekspresi otentiknya secara jujur. Bagan di yang Ibu Bapak lihat sebelah kiri ini memetakan masalah dan solusinya dari krisis agensi tadi, kemudian untuk menawarkan ruang untuk kembali reclaiming agensi tadi. Di dalam praksis dana yang paling kuat, misalnya dalam ensemble gamelan ya sebagai salah satu contoh. Gamelan bagi saya adalah sebuah laboratorium democratic habits atau kebiasaan yang demokratis yang hidup. Praktik ini menjadi sempurna sebagai individualisme kompetitif dan polarisasi digitalnya. Dalam ensemble gamelan, kita tidak bisa menonjol sendirian. Kita dipaksa mempraktikkan skills demokratis secara bersamaan, secara krusial, mendengarkan bersama-sama secara terdistribusi, membangun konsensus musikal, dan tanggung jawab kolektif yang kita bangun dalam sebuah ensemble. Transformasi kunci yang terjadi di sini adalah pergeseran dari keunggulan berlomba-lomba gitu menuju keunggulan yang kontribusi untuk keindahan, membangun keindahan bersama. Di bagian ini kita bisa melihat bagaimana filosofi luhur dari praktik tadi, di mana kita semua mengetahui inti dari proses ini menjadi saling bergantungan sebagai sebuah ensemble, kemudian melahirkan integrasi, harmoni, kesadaran ekologis, dan secara umum bisa menjadi sebuah model masyarakat yang ideal. Praksis lainnya, misalnya dalam konsep garap ya sebagai kreativitas. Ini menjadi poin penting bagi kita semua supaya bisa menyuarakan gitu ya, thinking outside the box sebagai puncak kreativitasnya. Garap sendiri menawarkan perspektif yang berbeda yang tidak berbasis disrupsi, tetapi ia merupakan sebagai kreativitas yang lahir dari dialog secara mendalam dan penguasaan penuh terhadap tradisi itu sendiri. Relevansi kontemporernya menurut saya sangat jelas, di mana garap mengajarkan kita tentang batasan pakem atau justru memungkinkan kedalamannya, kemudian bahwa penguasaan teknis ini sebagai syarat yang membebaskan ekspresi estetik, dan sebagai fondasi atau inovasi ini bukan merupakan sebuah beban atau persoalan dalam hal kesenian. Selanjutnya yang ketiga tentang buana, atau kita membacanya sebagai dunia teks yang terhubung.
fokus Buana ini adalah untuk melatih kepekaan kita dalam memahami konteks ya. Kita belajar membaca dunia sebagai sebuah teks yang kompleks yang perlu dibaca secara kritis. Tentu dasar teoritisnya antara lain misalnya bisa melalui semiotika ya, semiotika seni. Kemudian melalui hal ini kita dapat mengembangkan literasi yang multimodal. Kemudian bagaimana kemampuan membaca representasi ikonik, sonik, dan virtual ini dapat kita kembangkan. Saya memiliki pandangan bahwa Buana ini pada akhirnya mengajarkan kita tentang persoalan interconnectedness ya, keterhubungan. Praktik ini menghadirkan pandangan dunia alternatif, filosofi, kita mengetahui filosofi berbagai suku yang dikenal gitu ya. Maka oleh sebab itu buat kita bisa memaknanya antara lain tadi gamelan yang disebutkan menjadi sebagai sebuah representasi harmoni kosmis. Di sebelah kanan kita bisa melihat alur pikir Buana dari dan dunia teks, kemudian kita menggunakan analisis semiotikanya, kemudian membedah bagai representasi yang tujuannya membangun kohesi sosial. Dalam praksis Buana terwujud dalam inovasi yang kritis dalam berbasis tradisi, misalnya sebuah proyek aransemen digital yang berbasis musik tradisi. Nah, ini teman-teman yang masuk berkarya pada wilayah itu, bahwa praktik ini merupakan sebagai antitesis apropriasi kultural yang dangkal tanpa pemahaman. Untuk menghindarinya, kita memerlukan framework sebelum melakukan inovasi, sambil kita mencoba merefleksi apakah kita cukup berakar dan paham terhadap tradisi yang kita gunakan, apakah kita mempunyai niat yang jelas atau hanya mencari kebaruan saja, novelty saja. Apakah karya kita nanti menciptakan sebuah dialog antara tradisi dan modernitas atau justru dominasinya saja? Atau dalam hal respek, apakah karya kita itu menjaga martabat sumber tradisi tersebut? Ini yang saat ini sedang menjadi persoalan, bahwa pemahaman terhadap akar tradisi bagi kita memang belum secara seluruhnya memaknainya secara benar ya, karena persoalan digital, hal-hal teknologis kemudian membuat sesuatu yang justru mungkin kadang-kadang tercerabut dari akar tradisi itu sendiri. Ibu Bapak sekalian, para mahasiswa, kita coba masuk pada bagian sintesis dan implikasinya. Sebagai sintesis, kita telah melihat bagaimana praksis seni tradisi mengintegrasikan ketiga elemen ya di atas tadi. Embodied knowledge dari Jenana, political agency dari Jana, dan ecological serta social consciousness dari Buana. Di sebelah kanan bisa diamati bagian ini menunjukkan secara visual bagaimana hal ketiga tadi bisa terkoneksi. Puncaknya menjadi transformasi ontologis ya. Dengan demikian pendidikan seni hendaknya bisa menggeser paradigma persoalan yang saya sebutkan di awal tadi. Kita tidak lagi hanya berbicara persoalan knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan, tetapi kita berbicara tentang transformasi ontologisnya, jadi sebuah transformasi yang ada pada diri kita sendiri. Sedangkan tentang learning about, belajar tentang seni, menuju learning to be, belajar menjadi manusia yang lebih utuh melalui seni, ini saya pikir menjadi suatu hal menarik yang harus kita perhatikan dalam proses interaksi kita dalam kesenian. Kemudian implikasi praktisnya bagi kita para mahasiswa tidak saja di ISI Bali, di kami juga di Bandung,
Saya pikir kita harus mengupayakan interdisipliner. Seni kemudian menjadi jembatan, kemudian kita mengembangkan literasi gandanya, tidak hanya akademik, tetapi dengan ragam media yang kita gunakan dalam seni, kemudian kita memudayakan critical making-nya. Artinya ketika membuat karya, itu seyogianya merupakan sebuah cara berpikir kritis, tidak hanya menganalisis teks saja. Dalam hal engaged scholarship, penelitian-penelitian banyak kita bisa refer ya untuk dapat memberikan dampak dan keterhubungan dengan persoalan supervised learning. Jadi di bagian di bawah kita bisa melihat persoalan etis dalam komunitas, kita bisa berefleksi apakah kita selalu memikirkan persoalan sustainability dan bagaimana kita mengembangkan representasi etik antara lain misalkan dalam proses berkarya tadi yang saya contohkan tadi. Saya coba buat satu kesimpulan. Yang pertama, kita hidup di era paradoks. Informasi berlimpah begitu ya, namun kebijaksanaannya kelihatannya semakin berkurang. Ke kebijaksanaan sejati bukanlah akumulasi data, tetapi ia merupakan pengetahuan yang telah ditransformasi melalui pengetahuan embodied, pemahaman kontekstual, komitmen etis, dan praktek kolektifnya. Kita coba respon tantangan kontemporer saat ini melalui integrasi kritis yang memanifestasikan bagaimana esensi dari ketiga hal antara jnana, buana, jana tadi. Saya datang dari lingkungan pendidikan. Ini saya memandang bahwa wahana ini menjadi wahana otentik untuk proses transformasi tadi. Demikian Ibu Alit dan teman-teman sekalian, saya cukupkan. Semoga dapat menjadi pemantik dialog nanti ya. Terima kasih. Waktu Suksma. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Yudi Sukmayadi atas pemaparan yang sangat inspiratif dan membuka wawasan. Saya coba untuk memberikan garis besar. Pemaparan dari Bapak Prof. Menekankan bahwa di era information overload dan post-truth, seni tradisi memiliki peran penting sebagai epistemologi kritis. Melalui kerangka jenana buana jana, seni tradisi tidak hanya menjadi praktek artistik, tetapi juga laboratorium hidup yang membantu kita membedakan informasi, membangun agensi manusia, dan membaca dunia secara lebih utuh. Berbagai contoh praksis seperti proses belajar namen, ensemble gamelan, hingga konsep garap menunjukkan bahwa seni tradisi menumbuhkan pengetahuan yang berakar, kesadaran kritis, serta kreativitas yang beretika. Pendidikan seni dengan demikian bukan sekedar akumulasi informasi, tetapi proses transformasi diri dari learning about menuju learning to be. Profesor Yudi menutup dengan ajakan agar pendidikan seni menjadi ruang critical making dan engaged scholarship yang mampu membentuk kebijaksanaan di tengah derasnya arus informasi. Baik, selanjutnya mari kita beralih ke narasumber berikutnya untuk melanjutkan sesi 2 ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk narasumbernya adalah Profesor Dr. Elindra Yeti MPD, Guru Besar pada Program Studi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Seni di Pasca Sarjana UNJ. Beliau lahir di Sawah Lunto pada 2 Juli 1968. Profesor Elindra dikenal luas sebagai akademisi dan peneliti di bidang pendidikan seni, tari pendidikan, serta pendidikan anak usia dini.
Beliau aktif melakukan penelitian mengenai model pembelajaran tari berbasis brain dance and etnopedagogi, serta penguatan pendidikan multikultural dan literasi budaya anak usia dini. Hasil penelitian dan karya beliau telah dipublikasikan di